Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kami tim Radio Republik Indonesia SP Sumba mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan wawancara dalam Mozaik Indonesia tentang keajaiban pendidikan inklusif untuk Sekolah Luar Biasa Negeri Waika Bubak di Sumba Barat. Dan hari ini kita memiliki kehormatan untuk berbicara dengan guru-guru yang sudah ada bersama saya hari ini. Kita akan kenalan satu-satu, silahkan. Ibu Pare, Ibu Dorcas, dengan saya Ibu Paulina Lalipora. Ibu Esi. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Dan pendengar, sekolah ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pendidikan dan dukungan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di wilayah Waika Bubak. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat lebih memahami bagaimana visi dan misi program dan berbagai aspek penting lainnya dari sekolah luar biasa. Untuk pertama kita tanya sebagai wakil kepala sekolah di SLB bersama Ibu Pare. Ibu bisa jelaskan visi misi sekolah negeri luar biasa ini seperti apa, Ibu? baik visi misi SLB Negeri Waika Bubak, visi anak luar biasa unggul dalam pendidikan, kepribadian dan keterampilan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan misi SLB Negeri Waika Bubak adalah 1. Meningkatkan mutu pendidikan luar biasa, 2. Membekali keterampilan kecakapan hidup, 3. Mensejajarkan anak cacat dengan anak normal dalam kehidupan. Inilah visi dan misi daripada SLB Negeri Waika Bubak. Oke, terima kasih Ibu. Kalau jumlah siswa yang terdaftar di sekolah luar biasa ini ada berapa siswa? Mungkin mau dijawab oleh Ibu Dorcas. Jumlah siswa SLB Negeri Waika Bubak dari SD sampai SMA itu jumlah 80 siswa. Dan untuk sementara ini siswa kelas 1 itu baru 1 orang. Memang kami juga dari SLB sudah turun ke desa-desa untuk pendataan siswa. Ya, kami hanya dapat sebagian saja, tapi ini sebagian itu karena orang tua, di sisi lain orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk masuk SLB, dan sisi lainnya itu karena kurang percaya, kurang mengertinya orang tua bahwa sekolah luar biasa seperti apa, sehingga kami juga harus menjelaskan mendetail mungkin ke tempat kami pendataan untuk mendapatkan siswa setiap tahun. Dan itu ya puji Tuhan sudah 1 orang yang datang, dan kami akan berkunjung lagi kedua kalinya nanti lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Berarti memang banyak kendala yang ditemukan saat mencari siswa-siswi SLB ini sendiri. Oke, mungkin ke Ibu Paulina bisa cerita sedikit kendala yang sering ditemui ketika mencari murid atau ketika mengajar teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini seperti apa, Ibu? Kalau kendalanya itu kurang pemahamannya orang tua terhadap pendidikan, yaitu khususnya tentang penyandang ini. Artinya orang tua selalu berpikir bahwa sekolah SLB itu maksudnya anak-anak itu kalau masuk ke sana nanti tidak, maksudnya masa depan mereka tidak bagus lah, macam-macam lah kalau orang tua itu, karena mereka SDM-nya juga kurang dan pengertian mereka terhadap pendidikan luar biasa itu kurang sekali. Lalu kebanyakan kita budaya Sumba ini artinya kakek atau nenek itu selalu dipertahankan, itu kemana-mana kami berkunjung dan setiap tahun itu terjadi hal yang sama. Kalau kami temui anak-anak penyandang di rumah itu pastinya katanya neneknya tidak mau, nenek sayang, lalu juga kasih sayang kami itu terhadap cucu itu akan maksudnya terpisah begitu. Itu kendala-kendala yang kami selalu temui. Berarti memang harus, iya silakan Ibu. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan Ibu Paulina, memang seperti itu orang tua itu mereka meragukan anak-anak mereka ketika mereka titip di SLB. Mereka takut anak-anak mereka ada apa-apa ketika mereka berada di sini. Itu yang orang tua paling takutkan, karena kondisi anak-anak mereka yang misalnya yang bisu tuli, yang pincang, yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi orang tua itu tidak tega. Mereka kurang paham tentang pendidikan, bahwa anak-anak itu sangat membutuhkan pendidikan. Jadi kami guru-guru itu saat turun harus bertemu langsung orang tua, harus kasih penjelasan. Kadang juga ada orang tua yang memang merelakan anaknya, ada juga orang tua yang sama sekali tidak memberi izin anaknya untuk
masuk di SLB. Mungkin ini kendala yang kami sering temui di lapangan. Oke, semoga lewat nanti video ini semakin banyak orang tua yang sudah percaya kepada SLB untuk memberikan anak-anaknya bersekolah di sini. Kita lanjut ke Ibu Esi mungkin. Ibu bisa jelaskan fasilitas apa saja yang tersedia di SLB untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Untuk fasilitas yang ada di sekolah di SLB ini, ya kalau bagian untuk tunarungu kami ada kamus untuk bahasa isyarat, misalnya SIBI, Kamus Bahasa Isyarat Indonesia. Dan yang untuk yang tunadaksa itu ada kursi roda, tongkat, dan berbagai alat untuk kecacatan fisik ada. Dan yang untuk tunanetra fasilitasnya itu yang riglet, stilus, dan papan braille. Ya. Tadi kan untuk yang daksa tongkat ada. Berarti memang semua fasilitas sudah tersedia, tinggal bagaimana orang tua memberikan anak-anak mereka dipercayakan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Nah, kita lanjut mungkin. Bisa dijelaskan sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah luar biasa ini seperti apa, Ibu? Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin menggunakan video atau buku atau permainan seperti itu. Kalau sistem pembelajaran kami di SLB itu sering kami menggunakan media gambar. Terlebih anak bisa tuli karena mereka hanya mengandalkan penglihatan. Mereka tidak bisa mendengar apa yang diucapkan guru. Mereka tidak bisa juga menjawab pertanyaan guru. Jadi setiap pelajaran atau materi yang diberikan kami menggunakan media gambar. Dengan gambar diberikan penjelasan baru anak bisa memahami isi materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan kalau anak tunarungu, kami membimbing mereka dengan menulis braille. Kalau yang penglihatannya masih ada sisa penglihatan, pakai huruf yang besar supaya mereka bisa melihat. Harus tulis angkanya itu kasih besar, tulis besar. Dan bagi anak yang tunadaksa, mereka normal. Kalau segi dalam mengikuti pelajaran normal, hanya kondisi fisiknya saja yang terganggu. Tapi dalam IQ-nya bisa mengikuti pelajaran. Tidak ada kendala yang terlalu menghambat. Terima kasih Ibu Pare. Ibu Dorcas mungkin bisa jelaskan jenis disabilitas apa saja yang tersedia di sekolah luar biasa negeri WK Bubak. Itu ada 3 ketunaan, tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Itu di mana tunanetra yang saya bilang tadi anak buta, dan bisa dibilang ada juga yang live vision yang masih ada penglihatan yang seperti Mampare bilang tadi, dan tunarungu yang bisu tuli, tidak bisa berbicara dan hanya bisa melihat, makanya kita pakai media gambar dan tunadaksa itu ini catat fisik tapi IQ-nya juga ada, dan ada juga tunadaksa yang ganda di sini yang saya bilang tadi IQ juga tidak bisa untuk ini, tidak ada juga, maksudnya kurang menanggapi juga begitu. Itu yang dikatakan ganda, bukan berarti dia juga kadang mengalami IQ-nya rendah. Ada juga tunadaksa yang IQ-nya bagus begitu, jadi baik menurut kami. Tapi ada yang ganda, karena kami tidak tahu juga di luar sana, tidak tahu bahwa dia hanya cacat fisik tapi dia tidak dia pintar ya itu. Tapi ada juga yang ganda yang dibilang tadi itu yang tidak IQ-nya rendah. Biar kita menjelaskan juga sebentar langsung lupa. Hanya saat kita menjelaskan berapa menit kemudian langsung lupa lagi, kita ulang lagi begitu, seperti itu. Makasih. Baik, berarti memang disabilitas itu bukan berarti dia tidak bisa apa-apa ya, Ibu guru semua di sini. Mereka punya keistimewaan masing-masing. Kita lanjut ke Ibu Paulina. Tadi kan di sini belajarnya pakai gambar dan lain-lain. Berarti di sini sudah bisa menggunakan handphone, anak-anak berarti sudah lihai menggunakan alat-alat digital seperti itu. Silakan Ibu Paulina. Kalau anak-anak kami itu kayaknya lebih lihai dari kami. Iya. Masalah handphone itu entah mereka itu tunanetra, tunarungu, bahkan tunadaksa, mereka itu saya anggap mereka hebat. Karena segala sesuatu yang kami, maksudnya guru tidak tahu, mereka lebih cepat tahu begitu. Kalau jumlah guru dan staf di sini mungkin ada berapa, dan itu dibagi per kelas atau seperti apa, Ibu? Kami keseluruhan itu jumlah guru dengan pegawai itu 23 orang, dan kami guru itu 17 Mampare 17, dan kami itu ini di sini ini per kelas. Jadi guru per kelas. Dalam satu kelas itu ada berapa ketunaan juga. Kadang ada 3 ketunaan di situ.
ini ketunaan anak ABD. Kadang juga hanya satu saja ketunaan dan kadang dua. Jadi kami dalam satu, kalau dibagi per ketunaan itu tidak cukup guru. Karena kami keterbatasan guru, hanya 17. Jadi 17 itu guru di SLB itu guru yang tidak 17 itu bukan untuk guru, belum memungkinkan untuk, masih kurang sama sekali. Tapi seharusnya kami itu di SLB harus ini pertuna. Jadi supaya anak itu gampang untuk belajar, kami harus pertuna sebenarnya. Karena kami kekurangan guru, jadi kami per kelas sudah. Dalam satu kelas digabung, contoh saja ini SD, kadang ada anak A, 2 kelas. Tapi kalau pertuna kan bagus sebenarnya. Anak A 1 kelas, anak B 1 kelas, anak D 1 kelas. Jadi mudah sebenarnya. Tapi kalau dibagi kami tidak cukup. Hanya 17 orang guru, jadi kami per kelas. Jadi kami balik kelas dan kami guru SMP SMA bawa pelajaran itu per mata pelajaran. Kecuali SD yang ini guru kelas mereka. Semoga setelah ini nanti semakin banyak guru yang ditambahkan di SLB Negeri WK Bubak. Iya. Untuk Ibu Esi mungkin program ekstrakurikuler apa saja yang ditawarkan di SLB Negeri ini, Bu? Kalau program ekstrakurikuler itu ini pramuka dengan kebanyakan kita keterampilan. Karena kita kejar anak-anak banyak di keterampilannya. Ya, keterampilan misalnya ini membuat bunga, gantungan kunci, boneka, ini bunga-bunga dari barang-barang bekas begitu. Kan kemarin juga kita dapat juara, kita ikut lomba tingkat kabupaten, kita dapat juara 1 dari ini merangkai barang bekas, merangkai bunga dan buah, melukis dan pantomim. Dari anak-anak yang berkebutuhan khusus bagian B, tunarungu bicara. Luar biasa pendengar, berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini sudah punya banyak keterampilan, bisa gambar, bisa merangkai seperti itu ya. Kita lanjut ke Ibu Pare mungkin. Bagaimana proses penerimaan siswa baru di SLB Negeri ini sendiri, Ibu? Baik, untuk penerimaan siswa baru di SLB Negeri WK Bubak ini, pada menjelang tahun ajaran baru, kami semua guru dibagi per kecamatan. Misalnya Kecamatan Lamboya, berapa orang yang bertugas, Kecamatan Lamboya Barat, Kecamatan Luli, Kecamatan Kota. Jadi kami turun di tiap-tiap dari kecamatan, kami turun di tiap-tiap desa, dari desa kami turun lagi di tiap-tiap kampung, mendatangi rumah-rumah di mana yang terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, ada juga orang tua yang datang mendaftar langsung di sekolah. Dan kalau di SLB itu kapan saja ada anak yang mendaftar, kami tetap terima. Tidak seperti sekolah lain reguler pada tahun ajaran baru saja. Kami mau pertengahan tahun ajaran tetap kami terima murid di sini. Mungkin itu saja. Ya, berarti memang fleksibel ya, setiap saat, setiap penting ada yang masuk. Ke Ibu Paulina ini. Ibu, kalau mata pelajaran untuk anak sekolah luar biasa itu sendiri biasanya berapa jam, Ibu? Dan anak-anak itu apakah cepat merasa bosan atau bagaimana, Ibu? Bisa diceritakan kepada pendengar RRSP Sumba. Kalau jam mata pelajaran kami di sini, kalau per pokok materi ya, maksudnya biasanya kami di SMP SMA itu per pokok materi itu satu materi itu 2 jam. Jadi 2 jam itu dihitung satu jamnya itu 35 menit. Tapi tergantung dari anak-anak di dalam. Kami menyesuaikan diri dengan anak-anak karena anak-anak itu mood-moodnya mereka, mau-maunya mereka begitu. Jadi kami di sini guru artinya tidak memaksakan diri kami mengikuti materi yang kami sampaikan, tidak. Tapi di mana mereka misalnya mengikuti anak, artinya kami tidak keluar dari kelas, tapi anak itu seperti apa untuk menyelesaikan 2 jam itu, tapi tetap dengan materi kami itu. Berarti Ibu guru di sini semua menyesuaikan dengan kesukaan anak seperti apa, tapi tetap tidak keluar dari materi yang akan disampaikan seperti itu ya. Nah, untuk prestasi selain yang dibilang Ibu Esi tadi, apakah pernah ada prestasi lain yang diraih oleh siswa SLB luar biasa? Boleh diceritakan, Ibu Esi mungkin? Pernah ada juga prestasi dari siswa-siswa kami yang terdahulu yang sudah tamat ada menyanyi ini tentang MIPA begitu, banyak juga
menyanyi, menggambar. Ada juga tadi yang saya bilang pantomim, kebanyakan itu saja yang di ini apa. Kalau keberhasilan anak-anak kami itu sudah banyak terbukti, di mana yang MIPA itu, yang ya sains ya sudah sampai tingkat nasional, bahkan sekarang dia pun juga sedang kuliah. Mungkin tahun ini kalau Tuhan berkenan anak itu akan diwisudakan, karena dia juga sudah selesai sudah selesai tunanetra, dia buta total, tapi anaknya sangat hebat. Kalau masalah pengetahuan atau apapun dia hebat, menyanyi bahkan musik. Lalu juga ada anak kami yang sekarang kerja di SLB, yaitu Pak Yapu itu sudah sampai ke Timor Leste main bola kaki. Bahkan satu lagi yang di SLBC Solo, menyanyi solo, juara 2 tingkat nasional. Ya, luar biasa ya. Semoga ini bisa jadi motivasi untuk para pendengar yang menonton nanti. Anak-anak SLB itu tidak kalah dengan teman-teman kita yang lain seperti itu. Untuk Ibu Dorcas, apakah di sini ada program beasiswa atau langsung mendaftar seperti yang dibilang Ibu Pare tadi, Ibu? Kalau program beasiswa itu dari provinsi, pemerintah provinsi, tetapi untuk berapa tahun ini kami tidak dapat lagi bantuan itu, yang hanya berfokus pada KIP begitu. Jadi kami sudah 4 tahun ya, iya, 4 tahun kami tidak dapat ini beasiswa. Sebenarnya ada setiap tahun itu beasiswa, tapi 4 tahun ini kami tidak dapat. Itu larinya pada KIP semua. Ya. Untuk Ibu Pare mungkin sebagai wakil kepala sekolah di sini. Nah, untuk guru-guru di SLB sendiri kan tidak mudah pasti, Ibu. Apakah ada pemilihan khusus, ada tes khusus untuk masuk ke sini, atau langsung ketika mengikuti tes P3K atau PNS penempatan di sini? Atau selama ini ada pelatihan untuk ibu-ibu guru, karena menghadapi anak SLB tidak mudah seperti yang kita bayangkan, Ibu. Coba mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk penerimaan tenaga pendidik di SLB sini, selama ini karena kekurangan guru, memang kami terima dari sarjana umum. Jadi semua yang mengajar di SLB ini belum ada yang tenaga khusus, yang sarjana PLB khusus belum ada. Mungkin saya hanya D2 PLB dulu, Bapak Kepala Sekolah juga D2 PLB dulu. Jadi untuk sarjana PLB untuk di SLB ini belum ada. Jadi untuk untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, kami guru-guru diberikan diklat. Kami mengikuti diklat di tingkat provinsi juga di tingkat nasional. Yang lalu sebelum COVID itu tiap tahun kami keluar daerah ikut diklat. Berarti memang luar biasa ya, sudah ada persiapan dan mengikuti diklat untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus di sini. Nah, kalau peran dinas sosial atau dinas pendidikan sendiri untuk SLB seperti apa, Ibu? Iya, kalau dinas sosial, kalau kami memang di bawah naungan provinsi, jadi kami segala keuangan apa semua itu dana BOS dari provinsi. Jadi kalau sosial juga kami juga ada kerjasama juga dengan sosial, ada bantuan permakanan, yaitu per tahun. Tapi itu per tahunnya nanti sosial juga bekerja sama dengan pihak toko, nanti barangnya kami langsung diantar dari toko ke asrama begitu. Itu permakanan anak ya setiap bulannya. Seperti itu. Kalau dinas pendidikan memang ini dari provinsi. Jadi dana bosnya itu kami dari provinsi. Terima kasih Bu Dorcas ya, maaf. Untuk Ibu Paulina dan Ibu Esi, kegiatan rutin apa saja dilakukan di SLB ini di setiap hari, Ibu? Dan bagaimana Ibu sebagai ibu guru ini mendukung emosional dan psikologi anak seperti itu? Silakan. Untuk emosionalnya anak-anak mungkin berbeda-beda ya setiap anak-anak. Soalnya tingkah lakunya mereka berbeda-beda. Kadang mereka mau kita ajar, kadang mereka tidak mau. Kapan orang mau kita ajar. Dan untuk ini pembelajarannya mereka itu kita utamakan di keterampilannya mereka. Keterampilan yang paling banyak. Memang KBM juga kita tentukan itu untuk akademinya itu 30% dan untuk keterampilan 70%. Kalau masalah anak-anak, penerimaan materi mereka setiap hari itu dalam satu kelas kami itu ada 3 ketunaan.
dalam kami menyampaikan materi pun juga kami harus menyesuaikan dalam 3 ketunaan. Artinya kami mengajar membawa dalam sikap kami untuk 3 ketunaan. Kalau dalam berbahasa kami bawa 3 bahasa. Artinya dalam mengajar kami bawa 3 bahasa yang dipahami oleh anak tunarungu, bahkan dipahami oleh anak tunanetra, bahkan dipahami anak yang ganda, bahkan yang cacat fisik. Dan seperti teman tadi bilang, kami lebih banyak ke keterampilan. Lalu pun juga kalau masalah keterampilan total kami itu di hari Jumat dan hari Sabtu. Berarti ibu guru di sini harus mengerti 3 bahasa tuna itu ya untuk menghadapi satu kelas karena beda-beda seperti Ibu Paulina bilang tadi. Nah, seperti yang Ibu tadi ceritakan, orang tua banyak sekali yang tidak memahami pentingnya anak-anaknya itu untuk sekolah di SLB. Nah, untuk anak-anak yang sudah bersekolah di sini, peran orang tua sendiri itu seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Pare? Untuk peran orang tua untuk anak-anak yang bersekolah di sini, bagi anak-anak yang orang tuanya berpendidikan, pemahamannya cukup bagus tentang pendidikan di sini. Mereka cukup mendukung. Tapi bagi anak-anak yang lain yang berasal dari desa-desa, kadang mereka antar anak tidak datang lagi kunjung. Kadang kalau libur ada anak yang kami usahakan harus antar ke rumah mereka. Karena mau hubungi juga kadang HP-nya tidak ada. Jadi anak kalau tinggal sendiri di asrama kadang menangis karena teman-temannya sudah pada pulang. Jadi itu orang tua kadang ada yang susah ini memahami. Kadang mereka antar sudah diberi pemahaman harus datang kunjung, harus sekali-sekali datang lihat. Ada juga 1-2 orang yang datang lihat anak-anaknya, tapi kebanyakan orang tua yang lain mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka. Kadang anak-anak mereka biarkan saja begitu. Berarti memang anak-anak SBL di sini asrama, Ibu? Iya, asrama. Asrama apa, Ibu, kalau boleh cerita? Asrama di sini ada asrama putri dengan asrama putra. Ada 2 di situ. Jadi ini yang kami terima di sini yaitu yang sekolahnya di luar dari kota, dari Lamboya, Wankaka, bahkan ada juga yang dari SBD, itu yang dari Wejewa. Itu mereka diasramakan, kan jauh dari ini dan kendaraan juga sulit seperti tadi, ekonomi juga kurang mendukung jadi kami diasramakan. Makanya itu kami ada kerjasama dengan sosial, itu permakanan anak tadi itu dibantu itu dari sosial, iya. Jadi dibantu dari sosial setiap 1 tahun punya kerjasama dengan Cina begitu. Berarti memang sebenarnya orang tua jangan khawatir ya ketika memberikan anak mereka untuk diajar ke sini karena sudah segala sesuatu sudah disiapkan. Cuman mungkin kurang sosialisasi dari SLB negeri ini sendiri. Nah, kita lanjut. Untuk selain dari dinas sosial tadi, apakah SLB punya kerjasama dengan lembaga lain, mungkin LSM dan lain-lain seperti itu? Hanya sosial saja. Tidak ada lembaga lain untuk kerjasama, hanya sosial saja. Kalau untuk dana untuk akomodasi kebutuhan anak-anak SLB itu sendiri, berarti memang bersumbernya dari provinsi ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Baik, kita lanjut. Untuk Ibu Pare, cara sekolah mengukur keberhasilan atau kemajuan belajar siswa itu seperti apa, Ibu? Untuk mengukur keberhasilan siswa atau kemajuan belajar siswa, kami dari SLB mengadakan asesmen kepada siswa sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan dalam belajarnya juga sama seperti sekolah umum, lewat ada ulangan semester, ujian akhir, itu ada juga di SLB, itu untuk mengukur keberhasilan siswa. Kalau untuk Bu Dorcas, bagaimana sekolah memastikan lingkungan yang ramah bagi anak-anak disabilitas yang bersekolah di sini, Bu? Dan kami juga sudah melakukan yang ramah, dan setiap paginya kebiasaan kami di SLB di sini pagi kami berkumpul bersama di lapangan untuk berdoa bersama dengan anak-anak didik kami SD sampai SMA dan guru-guru. Dan setelah kami menyanyi, berdoa, dan kami membiasakan anak untuk salam guru dari masing-masing guru itu.
begitu. Terima kasih Bu Dorcas. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin, apakah sekolah SLB ketika anak-anak lulus mempunyai program transisi untuk membantu siswa yang lulus dari sekolah ini sendiri atau seperti apa? Ibu Paulina mungkin? Kalau dari sekolah sendiri untuk membantu anak-anak itu tidak ada. Tapi sebelum corona itu biasanya dari dinas sosial mengambil anak-anak kami yang sudah tamat untuk dikasih pelatihan ke Kupang, yang artinya setelah mereka mahir di sana mereka kembali ke tempat masing-masing, mereka bisa mandiri. Biasanya pelatihan yang mereka yang diberikan untuk mereka itu yaitu salon, menjahit dengan mebel, itu biasa. Tapi untuk seperti macam anak-anak kami yang punya kemampuan khususnya tunadaksa, karena tunadaksa itu cacatnya fisik, itu biasanya mereka anak-anak itu IQ mereka jalan seperti anak-anak yang di umum. Itu biasanya kalau mereka tamat sekolah kan tidak punya dana untuk mengkuliahkan mereka, tapi biasanya orang tua yang mendukung, yang punya kemauan lah untuk mendukung anak-anak mereka. Ya ada sih yang mau mengkuliahkan anak-anaknya. Bahkan juga sudah ada anak-anak kami yang kerja. Saya juga alumni di tahun 1994. Saya dari sini, dan ada teman-teman kami juga yang sudah kerja juga di sini seperti Pak Maraden, Pak Yapu, Pak Elson. Itu kalau Pak Kobus itu sudah ada. Bahkan di luar sana juga ada, mereka sudah kerja. Yang contoh yang di rumah sakit Lendemuri Pak, kayaknya ada satu di situ, ada satu kantor daerah mungkin juga ada, mereka sudah sarjana. Bahkan di sini juga siapa? Elson yang tadi saya sebutkan, juara 2 di tingkat nasional lomba menyanyi, tapi dia sekarang mengajar musik di sini. Luar biasa ya pendengar, itu tadi bincang-bincang kami bersama ibu guru di SLB Sekolah Luar Biasa Negeri WK Bubak, dan ternyata ada alumni di sini yang sudah mengajar, dari memberikan ilmu yang dulu didapatkan kepada anak-anak yang sekarang. Nah, terakhir closing statement masing-masing dari Ibu Pare, Ibu Dorcas, Ibu Paulina dan Ibu Esi, harapan dan pesannya buat anak-anak SLB di kedepannya seperti apa? Kita mulai dari Ibu Esi. Harapan kami dari SLB ya khusus untuk sekolah, untuk guru-guru, karena kami di SLB ini kekurangan guru. Misalnya kami di SD untuk mengajar 1 guru 2 kelas selama ini, karena memang kekurangan guru. Dan untuk yang kedua, karena kami punya asrama, ya kalau boleh, kalau bisa, untuk permakanan anak-anak kami boleh minta bantuan kalau memang ada. Itu saja harapan dari saya untuk SLB. Harapan dari saya terkhususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang disabilitas, artinya yang cacat. Saya sangat berharap untuk mendukung anak-anak ini. Saya seorang disabilitas. Saya berharap kepada orang tua untuk memahami anak-anak sehingga mereka mendapat pendidikan, di mana anak disabilitas mereka juga membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Mereka berharap banyak seperti melihat teman-teman yang di umum, dan saya selama ini sangat sedih melihat teman-teman senasib saya, karena dari keluarga saya mendukung, mereka memfasilitasi saya dan memberikan kebebasan, bahkan ruang untuk saya bisa melakukan aktivitas saya. Tapi setelah saya keluar sana, saya melihat teman-teman saya yang cacatnya fisik, mereka tidak mendapatnya kesempatan seperti saya. Jadi saya mohon kepada orang tua, keluarga yang memiliki anak-anak untuk memberikan kesempatan buat anak-anaknya bersekolah. Entah itu kalau seandainya anak-anaknya mampu bersekolah di umum, tolong bapak ibu mereka
berikan mereka kesempatan, berikan mereka ruang, beri mereka kasih sayang, sehingga mereka juga bisa menuangkan kemampuan mereka untuk masa depan mereka, mencapai cita-cita mereka. Anak-anak penyandang itu sama seperti anak-anak umum, hanya kelihatan mereka itu cacat dari fisik. Tapi kalau mereka diberikan kesempatan seperti anak-anak umum, mereka juga adalah anak-anak hebat, anak-anak yang memang mendukung masa depan negara ini. Itu saja. Terima kasih Ibu Paulina. Ibu Pare mungkin bisa melanjutkan. Seperti tadi yang Ibu Esi telah sampaikan, saya sambung tentang asrama. Kami di sini kekurangan tentang pengasuh asrama yang mengurus anak-anak di asrama. Selama ini pengasuh ini hanya kami beri ala kadarnya. Tidak ada sumber dana untuk kami memberi upah yang pantas untuk pengasuh. Harapan kami ke depannya, kalau bisa kami di SLB ini diberi pengasuh dan dibiayai oleh pemerintah kalau bisa. Karena kami dari sekolah tidak ada dana sama sekali untuk kami harus membiayai pengasuh. Sumber dana di SLB hanya dana BOS saja yang kami dapat. Itu pun juga untuk kegiatan KBM. Dana BOS kami sangat kecil karena siswa juga sedikit, tidak seperti pada sekolah umumnya. Mungkin itu harapan dari saya. Harapan saya juga dari guru SMP, SMA, supaya kami juga di SLB seperti yang dikatakan teman-teman tadi, kekurangan guru, supaya kami juga bisa dapat tenaga guru juga itu di bawah naungan provinsi, entah dari SMA, SMK, karena kami satu tim, satu ini dari provinsi, jadi diharapkan tolong diperhatikanlah SLB, jangan dilihat dari sebelah mata SLB ini, karena kami sangat membutuhkan guru. Dan yang kedua lagi, bagi orang tua di luar sana yang belum memahami akan SLB ini, siapapun yang memiliki anaknya yang berkebutuhan khusus, datanglah di SLB WK Bubak. Kan kami sebenarnya dibatasi, hanya kami pendataan di Sumba Barat saja, karena di SBD sudah punya SLB, kami tidak bisa turun juga di SLB, tetapi ada juga yang dekat dengan kami seperti Jawa Timur, banyak orang tua di luar sana yang mau sekolahkan anak di sini karena SBD itu terlalu jauh di Karuni, mereka lebih banyak di sini. Jadi siapapun yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, kita tidak boleh malu. Kan seperti yang dikatakan Ibu Lina, kita punya anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan bimbingan, karena kita tidak tahu kemampuan anak itu ada. Karena kita semua tahu setiap manusia punya kemampuan, dan kemampuan yang istimewa itulah yang tersembunyi di dalam anak itu, sehingga kalau orang tua masih tahan-tahan anaknya, di sisi lain karena malu, karena dilihat karena ini orang besar atau orang kaya, orangnya seperti ini, dan kita tinggalkan kita punya anak di sini. Jangan. SLB buka peluang yang begitu luas untuk kita mau membina anak kita yang kekurangan, yang berkebutuhan khusus, seperti yang banyak ketunaan tadi, ABD di sini. Jadi kami SLB siap menerimanya apapun itu, karena sekarang juga bukan waktunya kita melihat kita punya ini kedudukan, harta martabat kita, tetapi di sisi lain kita punya anak yang memiliki kebutuhan khusus, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Karena kita orang tua hanya kita lihat di luarnya saja, tetapi ada bakat yang tersembunyi di dalam anak kita. Dan marilah kita bersama-sama, kita jangan takut kalau memasukkan anak di SLB itu seperti apa, atau nanti kita dilihat dengan apa, tidak. Di sini, di SLB sini banyak orang tua yang anak polisi, anak pendeta, pejabat, banyak di sini. Bahkan kepala dinas punya anak ada di sini. Itu mereka tidak mau, karena mereka tahu mereka punya anak membutuhkan ilmu, bukan hanya anak-anak di luar sana yang tidak
berkebutuhan khusus saja yang membutuhkan ilmu, tetapi anak-anak kita juga yang berkebutuhan khusus. Kita sebagai orang tua kita harus mendukung anak-anak kita supaya mereka bangkit dari apa yang mereka miliki, cacat fisik, buta, bisu. Mereka kalau kita dibangkitkan oleh orang tua, keluarga, pasti anak-anak kita mengeluarkan bakat yang mereka ada dalam diri mereka. Jadi saya harap di sini kita hanya berharap lebih banyak saja. Jangan kita, memang kami setiap tahun ada pendataan, tapi jangan mengharapkan kami yang harus turun, tetapi kami minta maaf karena kami dibatasi dengan kabupaten sehingga kami tidak terjangkau semua yang, walaupun saya juga dari SBD, PP dari SBD, tetapi dari WJW ke sini, tapi banyak di SBD itu yang cacat karena saya juga dibatasi dengan kabupaten tadi itu, kita tidak bisa melangkah ke SBD karena ada SLB di sana. Jadi kami juga hanya melihat dan hanya memberikan pemahaman kepada mereka. Tetapi kalau mereka datang bawa anak mereka di sini dan langsung mendaftar, kami siap menerimanya. Dan itu menjadi harapan kami keluarga besar SLB NWK Bubak, supaya orang tua itu jangan mengekang anak itu, tetapi mari kita memberikan peluang yang luas kepada mereka, karena bakat dan kemampuan anak itu ada pada anak kita, bukan pada orang tua. Kita hanya mendukung dan memberikan dorongan dan mendoakan kepada anak kita untuk supaya berhasil, karena anak-anak kami dari SLB ini sudah banyak yang berhasil dan sudah memberikan, sudah punya nafkah, nasi di piring lah, sudah punya pekerjaan yang matang begitu, menghasilkan uang. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Pare, Ibu Dorcas, Ibu Paulina, dan Ibu Esi atas kesempatannya bisa kami wawancarai untuk bagaimana dalam wawancara ini memberikan gambaran yang penting bagaimana peran Sekolah Luar Biasa Negeri WK Bubak, dan semoga semakin banyak orang tua yang terbuka pikirannya agar dapat memberikan anak mereka, memberikan peluang seperti Ibu Paulina bilang tadi untuk bersekolah di sini. Dan kami sangat menghargai dedikasi dan pengorbanan ibu-ibu guru di sini, luar biasa. Semoga sehat selalu Ibu dan Bapak guru di SLB. Semoga kedepannya semakin banyak murid-muridnya dan semakin banyak yang luar biasa di SLB ini. Sekian pendengar, itu wawancara kami bersama para guru di Sekolah Luar Biasa Negeri WK Bubak, dan semoga sukses selalu pendengar. Hari ini saya Cantika Anjali dari SLB Negeri WK Bubak melaporkan.